Selamat datang di The Deep Dive. Kali ini kita mau coba selami materi yang Anda berikan nih. Oke. Sebuah perenungan dan doa dari PSDR DRS Yehu Wangsajaya. Ini dalam rangka menyambut Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-80 ya. Ya, betul, yang ke-80. Judulnya menarik. Awal baru dalam rencana Allah. Nah, awal baru. Jadi misi kita kali ini, kita coba ekstrak ya, intisari dari tulisan ini. Siap. Fokusnya terutama gimana angka 80 ini dihubung-hubungkan sama Musa, terus konteks keluaran, sama doa-doa spesifik buat Indonesia. Ya. Tentunya dari sudut pandang teologis nih ya. Spesifik memang. Oke deh, mari kita langsung bedah aja yuk materi ini. Boleh. Nah, sumber ini langsung menyorot satu ayat kunci. Keluaran 7 ayat 7. Oke, Keluaran 7:7 itu tentang apa? Ayat ini penting banget di sini karena nyebutin Musa itu usianya 80 tahun pas dia menghadap Firaun. Oh, oke. Tepat sebelum peristiwa besar itu ya, pembebasan Israel. Iya, pas banget. Nah, ini yang jadi kayak fondasi argumen utama di tulisan ini. Jadi usia 80 Musa itu semacam jangkar simbolik gitu ya. Bisa dibilang gitu. Sumber ini langsung kaitin itu ke HUT ke-80 Indonesia. Jadi dibingkai sebagai momen krusial, potensi sebuah awal baru. Wah, spesifik banget ya penafsirannya. Betul, spesifik. Dan sumber ini nggak berhenti di situ aja. Oh ya, gimana lagi? Dia gali lebih dalam lagi soal dua fase kehidupan Musa sebelum usia 80 itu. Dikutip dari Kisah Para Rasul, ada 40 tahun pertama Musa di istana Firaun. Di situ mulai muncul keinginan buat nengok bangsanya. Oke, 40 tahun pertama. Terus? Terus 40 tahun berikutnya itu di Midian. Nah, di akhir 40 tahun kedua ini, pas usia 80, baru dia dapat panggilan kenabian itu. Wah, jadi 40 plus 40 ya, pas 80. Iya, jadi angka 80 ini dilihatnya bukan cuma sekedar usia gitu. Tapi kayak puncak sebuah persiapan yang panjang banget. Semacam penanda waktu ilahi buat perubahan besar. Wow, jadi ada lapisan makna soal kesiapan, soal waktu yang tepat gitu ya, di balik angka 80 itu menurut sumber ini. Betul, kayak gitu pemahamannya di sini. Dan untuk ngasih konteks ke momen Musa itu, sumber ini juga nyajiin kilas balik singkat ya, soal sejarah Israel di Mesir. Iya, ada disebutin. Cukup ringkas sih. Disebutin kedatangan Yakub sekitar 1876 SM, terus masa perbudakan, dan puncaknya Exodus itu sekitar 1446 SM. Ada detil juga soal durasi tinggal, 430 tahun, 400 tahun penderitaan. Nah, iya. Dan narasi penderitaan panjang yang terus diikuti pembebasan ini. Kisah Exodus itu ya? Iya, kisah Exodus itu. Itu sering banget jadi kayak pola dasar harapan dalam banyak tradisi iman kan? Betul. Simbol harapan. Simbol intervensi ilahi dalam sejarah. Nah, dalam konteks sumber yang Anda berikan ini, kisah itu seolah jadi latar belakang buat nyuarain doa dan harapan bagi Indonesia. Jadi kayak menyiratkan ada paralel gitu ya, antara pengalaman Israel sama harapan pemulihan buat bangsa kita. Kurang lebih gitu, nuansanya ke sana. Pola dasar harapan ya? Itu menjelaskan kenapa habis bahas sejarah, sumber ini terus beralih ke ekspresi harapan yang konkret banget, lewat doa dan lagu. Nah, iya. Masuk ke bagian doa dan lagu. Ada kutipan lirik Doa Kami dari Sidney Mohede disebutin. Poinnya ada rasa syukur, seruan persatuan, permohonan agar kemuliaan Tuhan nyata di Indonesia, pemulihan dari masalah hidup dalam kebenaran. Bagian chorusnya itu loh, cukup menghentak ya rasanya. Yang mana tuh? Yang bagi bangsa ini kami berdiri, sesuatu yang besar pasti terjadi. Wah, kuat ya pesannya. Iya, kuat banget harapannya. Nah, selain lagu itu, ada juga Mazmur 80 yang secara khusus disajikan sebagai doa. Mazmur 80? Iya, disebutnya sebagai doa untuk keselamatan bangsa atau NKRI gitu. Oke, Mazmur 80 untuk NKRI. Tema utamanya apa tuh Mazmur itu? Tema utamanya memang seruan pemulihan, kayak ya Allah, pulihkanlah kami gitu. Terus ada permohonan agar Tuhan memperhatikan bangsa ini. Memperhatikan gimana? Digambarkan kayak pohon anggur. Jadi doanya, pandanglah dari langit, indahkanlah pohon anggur ini. Pohon anggur sebagai simbol bangsa ya berarti? Kemungkinan besar gitu interpretasinya di sini. Dan tentu aja, harapan utamanya agar bangsa ini diselamatkan dan hidup kembali.
Wah, menarik banget ya. Gimana teks kuno kayak Mazmur ini, yang konteks aslinya kan spesifik banget buat Israel ribuan tahun lalu. Iya, konteksnya beda jauh. Terus dipinjam dan diaplikasikan buat mendoakan kondisi Indonesia sekarang ini dalam sumber tersebut. Tepat. Dan praktik semacam ini, ya, mengaplikasikan teks suci, lintas waktu dan geografi, itu sebetulnya umum banget dalam tradisi iman. Oh gitu ya? Iya. Jadi di sini, Mazmur 80 itu jadi semacam kerangka buat menyuarakan keprihatinan dan harapan spesifik buat Indonesia di ambang usia ke-80-nya ini. Jadi memohon pemulihan ilahi dan kehidupan baru bagi bangsa gitu ya, dari Betul. perspektif penulis sumber ini tentunya. Betul, dari perspektif dia. Oke, nah terakhir ada satu lagi referensi lagu ya, Indonesia Bagi Kemuliaan-Mu oleh Julita Manik. Iya, disebutkan juga itu. Pesannya mirip-mirip ya kayaknya, pengakuan iman, kerinduan agar kuasa dan kemuliaan Tuhan nyata di Indonesia. Betul, jadi nuansa harapan spiritualnya itu kerasa kental banget di sepanjang tulisan ini. Iya, konsisten ya dari awal sampai akhir. Banget. Jadi, kalau kita coba rangkum nih ya, sumber yang Anda berikan ini, intinya dia pakai angka 80 dari kisah Musa sebagai lensa. Lensa ya? Ya, lensa buat melihat HUT ke-80 RI sebagai sebuah momen potensial awal baru. Inspirasinya jelas dari narasi Keluaran, Oke. dan harapan buat masa depan Indonesia diekspresikan secara kuat lewat doa dan lagu dalam tradisi Kristen yang spesifik ini. Oke, jelas rangkumannya. Jadi, apa artinya semua ini buat Anda, para pendengar? Ya, ini adalah satu cara pandang ya, sebuah perspektif teologis yang partikular Betul, satu dari banyak cara pandang. dalam usaha memaknai tonggak sejarah nasional dan menyuarakan harapan buat masa depan bangsa. Tentunya lewat kacamata iman tertentu. Nah, dan mungkin ini bisa jadi bahan renungan penutup nih buat Anda. Boleh apa tuh? Sumber ini kan secara eksplisit banget ya, pakai angka dan narasi Alkitabiah buat membingkai peringatan nasional. Iya. Gimana ya kira-kira kelompok atau individu lain memaknai momen bersejarah kayak gini? Mungkin ada yang pakai paralel sejarah yang beda, Bisa jadi. atau mungkin teks suci yang lain, atau jangan-jangan nilai-nilai sekuler. Terus, apa sebetulnya implikasinya sih ketika kita mencari atau mengharapkan sebuah awal baru buat bangsa lewat lensa spiritual atau naratif tertentu?